Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safik, dimanapun Sobat berada. Kembali lagi ke program kita kali ini yaitu Safik Weekly Cast bersama saya kali ini, Apri, untuk sebagai host pada program kali ini. Nah, untuk episode kali ini kita akan berbicara tentang perbankan syariah. Nah, ini kan bahasanya agak berat ya. Jadi kita mengundang salah satu officer dari BSI yaitu Mbak Anindita Dwi. Halo Mbak Anindita. Hai. Oh iya, ternyata baju kita ini samaan ya. Aku tadi ganti baju dulu sebenarnya biar sama gimana dong. Oh, duh, saya sangat tersanjung sekali loh Mbak. Ini sebuah kehormatan bagi saya ya. Kali ini kabarnya gimana Mbak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah ya, so-so lah ya. Oh ya, BTW for your information saja, ini Mbak Anin itu yaitu sebagai officer tepatnya pada posisi Related Institutional Assignment Officer BSI Corporate University. Betul kan Mbak? Yes, correct. Oke, takutnya tadi salah mengeja atau gimana gitu ya Mbak ya. Grogi soalnya. Iya, susah soalnya ini ya Okay. bahasanya. Nah, kalau boleh tahu Mbak, untuk belakangan ini tuh kesibukan Mbak Anin itu apa ya Mbak? Oke, jadi kalau posisi aku nih Related Institutional Assignment Officer ini berkaitan dengan koordinasi dengan stakeholder eksternal yang ngurusin atau yang biasanya itu berkaitan dengan institusi pendidikan, kementerian pendidikan dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya gitu deh, gitu-gitu aja sih. Jadi kayak PR-nya tapi yang lebih spesifik itu ya Mbak, ke kaitannya sama pendidikan. Iya, Oke. betul. Nah ini Mbak, untuk bahasan kita kali ini yaitu perbankan syariah Mbak. Agak berat ya. Ya, ini kalau dari Mbak Anin sendiri Mbak sebagai officer di BSI ini, konsep bisnis bank syariah itu kayak gimana sih Mbak secara general gitu Mbak? Oke. Ini mungkin aku jelasinnya dalam tataran basic ya gitu, biar teman-teman juga bisa lebih ngerti dan memahaminya. Jadi kalau kita ngomongin tentang konsep bisnis bank syariah, sebenarnya bank syariah itu ngapain sih gitu ya. Bank dulu deh secara umum, bank itu perannya apa? Perannya lembaga intermediasi. Intermediasi itu maknanya apa? Tengah-tengah kan? Perantara. Betul. Perantara antara apa dan apa? Antara penghimpun dana dengan penerima dana gitu kan. Jadi simpelnya nasabah atau deposan menabung, BSI atau bank itu mengelola terus didistribusikan ke siapa? Ke nasabah pembiayaan. Fungsinya biar apa? Biar ekonominya bergerak, biar roda perekonomiannya tuh bergerak gitu. Intinya seperti itu. Atas pembiayaan yang disalurkan, bank peroleh apa? Ya kalau misalnya akadnya jual beli, dia akan dapat spread margin. Kalau akadnya kerja sama musyarakah, dia akan dapat namanya bagi hasil. Kalau akadnya sewa menyewa, akan dapat ujroh namanya. Atas pendapatan yang diperoleh itu, bank dapat dong laba gitu kan. Bank harus punya kewajiban untuk menyalurkan bagi hasil kepada nasabah-nasabah yang tadi naruh duitnya di bank, ya kan? Betul kan? Betul. Nah, itu sih simpelnya kayak gitu. Tapi Pak, kalau untuk bank syariat Islam itu kan pondasinya itu kan berdasarkan hukum syariat Islam gitu Pak. Jadi apakah ada semacam perbedaan ya, komparasi antara bank konvensional dan bank syariah itu Mbak? Oke, kalau kita ngomongin belum dalam tataran fikih muamalah maliyahnya deh, kita belum ke arah situ gitu. Kita ngomongin secara preface-nya aja, kita ngomongin secara technically yang kelihatan. Jadi gini, tadi kan atas pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada nasabah pembiayaan, kan ada tuh namanya yang tadi ya margin. Terus apa lagi? Bagi hasil dan ujroh. Nah, itu kan jadi pendapatan tuh di bank. Setelah disalurkan ke deposan, ada sisanya misalnya jadi laba perusahaan gitu ya. Laba perusahaan itu kalau di perusahaan konvensional wajib hukumnya dikurangi dengan pajak.
pemerintah, ya kan? Iya. Habis itu apa? Habis itu udah that's it. Itu jadi laba bersih bank konvensional. Nah, kalau di syariah enggak. Kalau di syariah itu ada komponen lain namanya zakat. Jadi kalau nih misalnya Apri iseng ya ngelihat laporan keuangan, pengen belajar laporan keuangannya BSI gitu, karena BSI udah TBK, jadi laporan keuangannya wajib hukumnya di-share ke publik. Pasti ada namanya komponen zakat karena itu komponen wajib. Jadi dikurangi. Jadi atas laba bersih perusahaan yang sudah dikurangi pajak itu nanti dikurangi lagi zakat 2,5%. Nah, itu jadi laba bersihnya perusahaan. Itu satu. Baru satu ya, Mbak. Wah, banyak sekali kayaknya ini. Yang kedua, ini secara teknis ya. Apri udah familiar belum dengan nama kalau misalnya di bank itu ada denda, ada penalti gitu? Oh iya, ya itu kan? pernah. Denda atau penalti dari nasabah itu kalau di bank syariah tidak boleh diakui sebagai laba perusahaan. Oh, nggak boleh, Mbak. Nggak boleh, kalau di bank syariah tuh nggak boleh. Tapi kalau di bank konvensional itu diakui sebagai laba perusahaan. Nah, kenapa di bank syariah? Terus di bank syariah masuknya kemana nih? Ke pos mana? Ke pos namanya dana kebajikan atau dana kemaslahatan. Jadi atas denda dan penalti itu nggak masuk ke laba perusahaan, tidak boleh diakui sebagai laba perusahaan. Tapi harusnya wajib dimasukin ke pos namanya dana kebajikan atau dana kemaslahatan. Itu sih kalau kita ngomongin teknis, dua hal itu yang Apri bisa cek. Mungkin apa sih dana kebajikan, dana kemaslahatan, apa sih, coba deh laporan keuangannya BSI tuh nyalurin zakat tuh sekian triliun atau sekian miliar, itu tuh bisa dilihat semuanya. Kenapa kok di bank konvensional mungkin nggak ada komponen itu di laporan keuangannya? Itu bisa di cross check. Oh gitu ya. Oke Mbak, tadi Mbak ini nggak menyinggung tentang peran bank syariah itu sebagai penghimpun dana masyarakat, Mbak. Itu secara mekanismenya itu gimana sih, Mbak? Oke, jadi mekanisme bank menghimpun dana masyarakat itu melalui namanya DPK, dana pihak ketiga. DPK itu maupun di bank konvensional maupun bank syariah itu namanya sama DPK. Melalui apa produknya? Ada 3 hal. Mungkin teman-teman udah cukup familiar juga sih. Pertama, tabungan. Pasti Apri pakai dong. Ya, pastilah. Yang kedua, giro namanya. Giro. Yang ketiga namanya deposito. Pasti juga ada dong. Kayak ya, kan? 5M gitu kan depositonya. Iya dong. Gak ada yang tahu. Terus habis itu, nah mungkin kita start from tabungan. Tabungan tuh apa sih gitu? Tabungan itu adalah produk simpanan nasabah perorangan atau non perseorangan. Jadi dia bisa perorangan, bisa non perseorangan. Dia biasanya dibekali dengan fitur e-channel namanya. E-channel itu ATM. Apri pasti punya dong. Punya. E-channel itu ATM, mobile banking, buku tabungan, itu tuh namanya e-channel. E-channel, oke. Atas e-channel yang diberikan itu kan pasti Apri tahu kan ada limit. Kalau misalnya pakai ATM tuh ada limit segala macam. Gitu, betul. Nah, itu kenapa produk ini kurang cocok untuk orang-orang yang segmentasinya bisnis misalnya, yang lo transaksinya gede gitu. Ini produk ini kurang cocok. Makanya dibikinlah nih produk mungkin zaman dahulu kala gitu ya. Giro, produk giro. Nah, ini masuk ke giro. Kenapa tadi salah satu kelemahan si tabungan itu adalah ada limit transaksinya gitu kan. Makanya kurang cocok, betul. Nah, ini masuk ke produk namanya giro nih. Kalau giro itu adalah kurang lebih sama kayak tabungan, perseorangan dan non perseorangan, simpanan perseorangan atau non perseorangan. Dia nggak dibekali fitur e-channel, nggak dibekali tuh namanya mobile banking tuh nggak ada. Jadi fitur yang dibekali itu namanya CMS, Cash Management System. Dia bisa ada ATM-nya sih, tapi opsional gitu. Nah, itu biasanya untuk yang lo transaksinya gede, karena dia nggak ada limit transaksinya. Dia bisa ambil anytime, anywhere ya dengan si sistem itu gitu. Terus selain itu kalau nariknya atau transaksinya menggunakan apa nih? Kan kalau CMS kan kurang mobile ya, pakai komputer dan sebagainya. Nah, itu namanya bisa diambil atau ditransaksikan menggunakan namanya warkat cek atau biliet giro gitu. Jadi itu instrumen yang penting nih. Orang-orang punya cek, punya biliet giro, itu pasti punya giro. Karena itu ibaratnya ya mereka transaksi pakai itu. Gitu deh. Nah, kalau yang ketiga itu adalah deposito. Deposito itu dia kata kuncinya adalah simpanan berjangka. Jadi dia nggak bisa diambil anytime.
dia biasanya berperiode waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan. Yap, betul. Nah, kalau tadi di giro namanya warkat cek, kalau di deposito tuh buktinya apa gitu, fisiknya apa? Fisiknya namanya warkat deposito. Di situ akan tertuang semacam kayak kwitansi gitu sih bentuknya. Namanya siapa yang nyimpen dana, terus habis itu jumlahnya berapa, rentang waktunya berapa, nisbah yang disepakati berapa. Nah, itu tuh biasanya akan tertuang di billiard deposito itu sih. Gitu deh. Oke, ini sangat legit ya pembahasannya, Mbak ya. Mungkin ini, Mbak, tadi kan udah diulik sedikit lah ini kan terkait warkat cek, terus billiard giro di atas tadi itu kan. Tapi untuk sobat-sobat yang mungkin saya juga sebagai orang awam ya terkait itu yang kurang familiar terkait itu tadi yang disebutin Mbak itu. Nah, ini coba ini Mbak jelasin, Mbak, apa namanya? Bedanya apa sih gitu? Oke, jadi warkat cek dan billiard giro bedanya apa? Oke, kita masuk ke pertama dulu deh, cek. Cek itu apa sih? Cek itu adalah surat perintah tanpa syarat yang ditujukan kepada bank sebagai pengelola dana nasabah untuk memindahkan sejumlah uang yang pemilik rekening ke penerima rekening. Nah, dipindah ini gimana? Dipindah ini bisa dengan dua cara. Bisa dengan tunai, bisa dengan non tunai. Simpelnya bisa ditransferin, bisa diambil tarik tunai gitu. Oh ya. Kalau non tunai melalui pemindah bukuan. Ya. Kalau tunai ya udah diambil di bank kayak gitu. Itu kalau cek. Jadi surat perintah tanpa syarat. Ingat ya, keywordnya tuh surat perintah tanpa syarat, bisa non tunai, bisa tunai. Kalau billiard giro itu dia surat perintah bersyarat. Kenapa kok bersyarat? Kurang lebih sama nih kayak cek gitu. Jadi surat perintah bersyarat yang dipindahkan dari bank ke pemilik atau ke rekening penerima. Kenapa kok dibilang bersyarat? Karena dia wajib non tunai bentuknya. Jadi billiard giro tuh nggak bisa ditunaikan. Oh, nggak bisa ditunaikan? Nggak bisa. Jadi wajib dipemindah bukuan, ditransferin rekeningnya. Di saldonya tuh ditransferin, dipindah bukukan namanya. Oh iya. Kayak gitu. Ya, ini mungkin fun fact aja ya. Untuk billiard giro itu hanya untuk mata uang rupiah ya, Mbak ya? Yap, bener banget nih. Apri udah ngerti ya. Jadi itu fun fact ya teman-teman. Billiard giro itu tuh cuman bisa buat mata uang rupiah. Itu pertama. Ya. Yang kedua tadi aku udah sempat singgung kalau billiard giro itu cuman bisa non tunai. Non tunai. Betul. Ya, betul. Yang ketiga itu billiard giro tuh kalau teman-teman lihat itu wajib koreksinya tuh maksimal 3 kali. Jadi misalnya aku mau nulis kepada transfernya sejumlah 300 juta misalnya ya. Salah 250 juta. Nah, 300 juta tadi dicoret, diparaf, ditanda tangan, terus ditulis yang bener. Yang benernya berapa? Aduh, salah lagi gitu. Misalnya aku cuma mau transfer 200 juta, ya udah dicoret lagi, tapi maksimal koreksinya itu 3 kali. Oh, maksimal. Dan atas koreksi-koreksi itu harus dikasih paraf. Terus habis itu yang keempat, kalau billiard giro itu karena dia mata uangnya rupiah ya gitu. Jadi peraturannya dia sangat terikat dan tunduk sekali pada peraturan Bank Indonesia. Meanwhile, kalau cek itu regulatornya atau wajib sekali tunduk dengan namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, mungkin ini, Pak. Jadi persamaan cek dan billiard giro itu adalah alat pembayaran giral ya, Mbak. Dan perintah kepada bank untuk melakukan mutasi rekening gitu ya, Mbak. Yes, correct. Oke. Jadi ini, Mbak. Oke, Mbak. Tadi kan apa namanya? Kalau kita menilik peran bank itu kan menghimpun dan menyalurkan kan, Mbak. Yes. Tadi kita sudah berbicara banyak terkait dengan menghimpun dana gitu kan, Mbak. Jadi untuk apa namanya? Basic knowledge terkait pembiayaan di bank syariah itu kayak gimana sih, Mbak? Oke. Jadi ini kita ngomongin in general dulu ya. Tujuan pembiayaan kalau kita boleh telisik itu tuh tujuannya ada 2. Pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Ini konsumtif maknanya bukan yang negatif ya gitu. Maksudnya untuk konsumer gitu. Yeah. Jadi tujuannya ada 2 tadi, produktif dan konsumtif. Nah, produktif itu di breakdown lagi jadi 2. Modal kerja dan investasi.
pembiayaan produktif modal kerja dan pembiayaan produktif investasi. Bedanya apa? Nah ini, jadi kalau modal kerja itu simpelnya pembiayaan bank yang diberikan kepada usaha gitu ya. Let's say ngomongin usaha gitu. Biayain apa? Biayain aktiva lancar. Aktiva lancar tuh apa? Aktiva lancar tuh simpelnya aktiva lancar itu barang yang bisa habis. Jadi modal kerja itu bank ngebiayain APRI nih misalnya usaha. Ya. Yang dibiayain tuh bahan bakunya, yang dibiayain inventorinya gitu. Jadi cepat habis. Nah, meanwhile kalau pembiayaan produktif investasi yang dibiayain itu aktiva tetap. Kalau tadi aktiva lancar, cepat habis. Kalau aktiva tetap apa? Dia nggak cepat habis kan? Masa tak bergerak lah istilahnya. Betul. Jadi yang dibiayain apa? Rukonya misalnya, gudangnya, mesinnya, kendaraannya. Itu simpelnya itu yang dibiayai. Kalau modal kerja itu aktiva lancar. Kalau investasi aktiva tetap. Itu kita ngomongin tentang produktif. Ada juga konsumtif gitu. Konsumtif tuh ya misalnya APRI mau punya rumah, APRI mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah gitu misalnya ya. Nah itu tergolong ke pembiayaan konsumtif itu tadi gitu sih. Oh ya, mungkin secara fundamental itu yang membedakan itu apa ya? Nah oke. Jadi kalau kita ngomongin secara fundamental, yang ngebedain tadi ya pembiayaan modal kerja di bank syariah sama di bank konvensional itu pertama adalah sumber dana nasabah untuk mengembalikan uangnya ke bank itu wajib mutlak dari sumber yang halal. Jadi usaha-usaha yang misalnya usaha yang halal gitu sumber dana. Oh iya kalau misalnya konsumer ya dia memang gaji di perusahaan yang memang produksi. Ya itulah dengan kriteria-kriterianya itu sumber dananya itu wajib dari sumber dana yang halal. Dan yang poin kedua adalah kalau dia membiayai kalau dia membiayai usaha, itu wajib usahanya itu yang halal gitu. Kayak gitu sih secara fundamental yang bedain itu. Oh iya. Jadi harus ini ya, di filter ini yang halal itu maksudnya sumber pendapatan yang halal itu mana saja gitu ya. Betul. Jadi itu yang jadi komponen sebelum bank memutuskan APRI ini layak nggak ya dapat, emang dia gajinya dari mana gitu, usahanya apa, jangan-jangan usahanya pip gitu kan. Iya. Siapa yang tahu? Siapa tahu nggak ada yang tahu ya kan. Oke. Wah, sangat banyak sekali ya Mbak ya insight yang mungkin kita bicarakan ya. Ini mungkin saya itu juga agak tertarik Mbak untuk membuka rekening ke bank syariah mungkin ya Mbak ya. Karena dari tadi Mbak menjelaskan itu ada semacam perbedaan komparasi antara bank konvensional dan bank syariah. Kayak di bank syariah itu ada zakat, terus ada untuk skema penalti itu bukan dimasukin ke sebagai pendapatannya bank tapi lebih ke tadi dana kebajikan tadi. Dan juga di bank syariah itu juga ada skema untuk ini ya, pembiayaan produktif dan juga konsumtif juga ya Mbak ya. Jadi sangat kompleks lah ya Mbak ya. Ya mungkin nggak kerasa ya kita udah lama ya mungkin kita bicarakan ini ya. Kurang lebih 20 menit atau mungkin gimana ya Pak ya. Jadi mungkin untuk episode kali ini mungkin kita cukupkan saja ya untuk mengkaji terkait bank syariah ya. Mungkin untuk episode kedepannya bisa topik-topik yang lebih spesifik ya. Mungkin bersama Mbak Anin lagi ya Mbak ya. Kalau bersedia ya kan, ya kan, yang expert di bidangnya gitu lah. Belum. Ya mungkin semoga episode kali ini tuh bisa juga menambah insight bagi Sobat Syafiq ya terkait perbankan syariah ya secara umum ya. Dan juga kita bisa mengenal lebih dekat terkait mekanisme bank syariah itu kayak gimana ya. Jadi kalau gitu mungkin sekian dulu ya podcast episode kali ini. Kita mungkin bisa ketemu lagi ke episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.